Bontang ada program WiFi gratis untuk masyarakat Kota Bontang. Alhamdulillah kita sudah punya 562 titik. Tim kita datang ke posyandu loh, kok hilang gitu. Ternyata pindah ke depan gitu kan. Aman. Tapi ya. tidak bisa aman juga ya, teknologi. Namanya teknologi kan bisa menyusup di mana-mana. Di program pemerintah itu tahun 2024 bisa menurunkan angka stunting itu 14%. Apa hubungannya stunting dengan Diskominfo ini Pak? Apa ini? Nah, itu dia. Jumpa lagi Tribuners dengan talk show Tribun Kaltim. Hari ini kita spesial sekali karena kita biasanya didatangi tamu, tapi kali ini kita bertamu. Di mana tepatnya adalah di Kota Bontang. Dan di depan saya ini ada Pak Anwar Sadat. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Anwar Sadat ini adalah Kepala Dinas Kominfo Kota Bontang. Ya. Oke. Dan Tribuners, hari ini kita pinjam ruangannya sebentar. Ya Pak, bisa dijelaskan Pak, ini ruangan apa di sini Pak? Iya, ini ruangan Praja TV. Jadi pemerintah Kota Bontang di bawah Dinas Kominfo itu memiliki dua kegiatan yang sifatnya penyiaran, yaitu Praja TV dan di sebelah sana ada Radio Praja seperti Radio itu. Praja. Dan lokasi kita ini di Comment Center-nya Kota Bontang. Comment Center Kota Gedung Comment Center Kota Bontang. Oke. Nah, kebetulan juga tadi Tribuners bahwa Pak Anwar Sadat ini baru dilantik bulan April 9 Mei. 9 Mei. 9 Mei. Baru bulan masih Berarti 1 bulan. 1 bulan. Iya. Nah, mungkin Pak Anwar bisa ceritakan sedikit ini bagaimana Iya. sih kok nyampe ke Diskom? Karena belakangan sebelum menjabat sebagai Kadis, Pak Anwar adalah lurah camat di Bontang Barat. Iya. Nah, gimana itu Pak ceritanya dari melayani masyarakat sekarang pindah ke bisa dibilang melayani masyarakat juga sih, Iya. cuma mengurusi benda-benda mati nih kayak Betul. wifi, kayak CCTV, nah itu bagaimana itu Pak? Melayani media dan sebagainya. Ya. Iya. Memang mungkin sudah digariskan mungkin. Jadi saya bertugas pertama kali pun di pemerintahan ini tidak di basicnya saya sebagai tadinya saya seorang pertanian, saya pertanian. Di mana Pak? Di Kota Samarinda. Kota Samarinda, oke. Di Widyagama Mahakam. Nah, lulus di pemerintahan saya ditempatkan malah di tenaga kerja, mengurusi tenaga kerja. Sesuatu hal yang sangat berbeda. Tapi kemudian selanjutnya ini saya cerita dari awal dulu ya. Oke. Selanjutnya saya mengurusi kebersihan. Dari tenaga kerja kebersihan. Oke. Kemudian ditugaskan menjadi lurah, jadi mengurusi masyarakat. Masuk ke dalam masyarakat. Kemudian pindah lagi saya mengurusi masalah pertamanan. Ya adalah sangkut pautnya dengan ilmu basic saya kan. Ini baru nyantol ya? Ini baru nyantol. Tapi kemudian setelah itu dari taman saya ditugaskan menjadi camat. 2 kali saya menjadi camat. Di daerah yang sama? Di daerah yang sama di Kecamatan Bontang Barat. Nah, kemudian balik lagi ngurusi taman. Setelah itu saya ditugaskan mengurusi lingkungan hidup. Lingkungan hidup sih masih nyantol. Masih nyantol juga. Dari lingkungan hidup baru ke kecamatan. Kembali ke kecamatan. Nah, awal tahun 2023 itu ada breeding seleksi untuk kepala dinas. Kebetulan di Kota Bontang ada 5 lowongan, tapi saya mendaftar di 2
penanggulangan bencana, dan yang kedua Dinas Kominfo. BPBD. Pilihan kedua Dinas Kominfo. Oh, ini pilihan kedua. Pilihan kedua karena Kenapa pilihan kedua? itu ya. Memang dari awal saya biasa kerja di lapangan. Oke. Iya. Jadi saya pikir Dinas Penanggulangan Bencana adalah mungkin sesuai passion saya ya. Saya biasa di lapangan dan sebagainya. Tahu-tahu kembali lagi tidak sesuai yang diharapkan. Kembali lagi saya bertugas di Kominfo. Tapi itu sesuatu memang anugerah lah dan harus disyukuri. Dan saya tentunya harus berusaha untuk belajar dan belajar. Betul. Dan ini sesuatu yang baru, itu biasanya saya lebih senang. Ketemu yang baru saya harus belajar. Dapat tantangan. Dapat tantangan seperti itu. Itulah. Awal tahun tes, seleksi, beberapa kali seleksi, ada asesmen, kemudian ada pembuatan proposal, kemudian presentasi, apa yang kita buat, yang kita usulkan untuk kemajuan di instansi yang kita lamar tadi, kemudian baru wawancara. Itu kemarin bikin proposal tentang apa itu, Pak? Agak sederhana sih yang saya buat sebenarnya. Yang saya buat adalah tentang digitalisasi di dalam pemerintahan. Ya kan selama ini pekerjaan kita kan terlalu banyak pemborosan tuh. ATK apa segala macam. Ya, betul. Nah, tapi kalau dengan digitalisasi dari sesuatu yang ringan saja, surat menyurat misalnya digitalisasi, terhubung kita semua OPD dan sebagainya, itu bisa menghemat ratusan juta untuk ATK saja kan. Dari ATK saja itu Pak ya? ATK saja sebenarnya. Dan alhamdulillah ternyata sekarang sudah kebetulan pemerintah pusat membuat juga yang namanya aplikasi Sri Kandi. Jadi kita Bontang sudah mulai launching penggunaan Sri Kandi. Sri Kandi. Artinya surat menyurat di lingkungan pemerintah Kota Bontang itu atau seluruh Indonesia itu sudah bisa menggunakan Sri Kandi. Jadi menghemat biaya ATK. Betul. Nah, waktu masuk dan dilantik itu Pak ya, dilantik sebagai. Mungkin ada challenge atau tantangan apa nih yang Bapak rasakan gitu? Begitu kan ini dari seorang camat ya, yang biasa mungkin berhubungan dengan masyarakat. Nah ini sekarang mengurusi ASN gitu kan Pak ya. Itu gimana Pak? Ada bedanya atau gimana Pak? Dan teknologi kalau dari segi koordinasi dan sebagainya tidak ada sih. Nah, cuman sesuatu hal yang baru tadi yang berkaitan dengan teknologi, saya harus lebih paham lagi. Walaupun selama ini dengan teknologi sudah terbiasa, familiar, tapi tidak sespesifik di Kominfo kan, tidak spesifik di Kominfo. Walaupun saya tidak mengerjakan, tapi kan saya harus paham nih bagaimana teknisnya memblokir sesuatu yang tidak baik dikonsumsi masyarakat, seperti itu kan. Nah itu saya harus paham bagaimana mengendalikan. Juga teman-teman di Kominfo kan berbeda tuh cara kerjanya dengan teman-teman ASN di tempat lain. Karena biasanya kalau pengetahuan saya kalau orang IT itu kadang-kadang baru tengah malam dia baru enak kerjanya, kalau siang santai, tapi kalau malam udah mulai itu serius dan sebagainya, atau waktu-waktu tertentu dan sebagainya seperti itu. Nah itu pola-pola seperti itu saya harus pahami. Kedua juga banyak mendapat pesan-pesan nih dari teman-teman RT masyarakat, karena saya biasanya kan dengan masyarakat itu kenal dan sebagainya. Kebetulan di Bontang ada program WiFi gratis untuk masyarakat Kota Bontang. Alhamdulillah kita sudah punya 562 titik. 560 titik. Termasuk 12 titik yang pemukiman di atas air. Nah, seperti itu, ada pemukiman di atas air itu ada 12 titik. Nah, kadang-kadang kan ada kendala itu. Nah, karena teman-teman RT itu pada kenal langsung telepon tuh. Artinya lebih cepat penanganannya ketika ada masalah, Pak. Iya, karena lebih kenal mereka, langsung aja Pak minta tolong ini dan sebagainya. Nah, itu memang saya sudah mulai beberapa hari yang lalu. Saya langsung ke lapangan sama staf-staf saya, langsung ngecek
trouble apa yang ada, kemudian tempatnya bagaimana, representatif apa tidak, dan sebagainya. Ini belum yang ke mana, belum yang ke laut lagi. Nanti yang ke laut juga akan kita kunjungi juga. Oke. Itu kemarin kalau tidak salah ada 600 titik ya rencananya? Iya, lebih malah. Lebih malah Pak ya. Ada penambahan gitu ya? Iya, yang utama kan di masing-masing RT tadinya, masing-masing RT. Kemudian plus tempat umum. Nah, tempat umum ini yang kelihatannya lebih banyak. Seperti itu. Oh, lebih banyak dibutuhkan. Nah, mungkin kalau kita kilas balik kemarin di zaman pandemi ini, dimulai zaman pandemi pasti Pak ya? Iya. Itu keberadaan WiFi sangat penting ketika ada belajar di rumah dan segala macam ini. Selepas dari pandemi ini Pak, ini gimana pemanfaatan warga untuk WiFi gratis di Bontang ini Pak? Iya, banyak hal sih Mas, banyak hal. Pertama, belajar online itu walaupun tidak pandemi itu sudah lumrah dipakai. Dari sekolah guru, seperti anak saya saja, misalnya mau ulangan harian dan sebagainya, kadang-kadang dia online juga, tetap online. Tetap online ya, masih ada beberapa. Itu saya lihat ke beberapa masyarakat, anak-anaknya yang sekolah terutama sekolah-sekolah yang favorit itu hybrid dia. Hybrid dia campur ya. Campur. Ada yang pertemuan juga, kadang-kadang soal itu ulangan juga melalui online. Nah, itu masih terpakai. Kedua, ini teman-teman di Pemkot Bontang memajukan pariwisata. Nah, itu juga promosi-promosi pariwisata juga kita lewat situ, dan peningkatan UMKM. Kita juga menginisiasi, mensupport masyarakat untuk lebih digitalisasi dalam segi ekonomi. Ya, kebetulan nanti minggu depan kita ada Smart Festival yang salah satu kegiatannya juga ada seminar tentang ekonomi digital yang akan diisi oleh provider yang besar lah di Indonesia, pedagang online yang besar lah di Indonesia. Itu smart digital Pak ya? Ya, smart digital. Itu event kota gitu? Event kota. Kita bedah aja sekalian Pak ini. Apa itu smart digital itu? Sekalian promosi ini Pak. Iya, jadi Smart Festival itu ada beberapa kegiatan, ada seminar, juga ada lomba. Kita mendukung atlet kita, warga kita e-sport. Oh, e-sport. Jadi ada 2, PUBG dan Mobile Legends. PUBG dan Mobile Legends, Ya, oke. rencananya sih kalau ini berhasil kita akan naik ke level provinsi lah, mengadakan sini. Supaya orang datang ke Bontang, wisata Bontang bisa lebih perekonomian pun hidup gitu Pak ya? Hidup perekonomian, UMKM bisa bangkit. Oke, sangat menarik itu. Nah, kemudian ada seminar. Seminarnya ada dari Badan Siber juga ada. Nah, nanti menyampaikan tentang apa yang berbahaya dan sebagainya, bagaimana mengantisipasinya, hoak dan sebagainya. Kemudian tadi saya sebut aja nih, tidak promosi ya, ini sebut aja ada dari Tokopedia, nanti ada si hijau. si hijau lah, si hijau itu kita bagaimana meningkatkan ekonomi secara digital. Itu kita undang juga nanti adik-adik kita dari sekolah, dari mahasiswa, dari pedagang UMKM dan sebagainya, kader-kader Posyandu yang ada juga kita undang untuk mendengarkan. Seperti itu. Artinya ini sudah mengangkat UMKM Bontang untuk go digital juga Pak ya? Go digital. Kemudian ada satu lagi, Bang Kaltim Tara juga ada kita undang, bagaimana penggunaan uang itu tidak lagi cash, tapi sudah menggunakan teknologi. Nah, itu ada satunya dari teman-teman Kompas. Kompas ini suatu organisasi sosial lah yang bergerak di bidang teknologi. Jadi dia
komunitas Komunitas. pengamat air. Nah, jadi teman-teman di sini Pengamat air. pengamat air. Jadi kalau mau banjir dan sebagainya itu mereka bikin teknologi untuk mengetahui ketinggian air di sungai atau di mau banjir rob dan sebagainya. Oh. Itu dengan digital kita bisa sudah monitor di HP seperti itu. Oh, jadi titik hubungnya nanti ini semua itu bakal diketahui oleh warga Bontang itu di lewat HP begitu Pak? Iya, Oh. mereka juga menginisiasi untuk mengetahui tanah ini subur apa tidak. Itu asli Bontang, anak-anak Bontang, dan alat-alat yang mereka gunakan asli buatan mereka, ciptaan mereka. Handmade, handmade buatan teman-teman. Anak-anak Kompas itu Pak ya? Anak-anak Kompas. Oke, oke, oke. Anak-anak muda yang kita artinya mereka sudah terbentuk. Nah, ini kita kerjasamakan nih supaya masyarakat lebih mengenal, bisa memonitor kapan banjir, bisa lebih awal bersiap. Kalau mau yang bertani bisa lihat, oh ini lokasi sini subur dan sebagainya. Dan mungkin masih banyak lagi lah mereka punya ide-ide untuk menciptakan alat-alat yang bisa membantu kehidupan. Menarik ini Pak, iya, iya. Kita tahu wifi Gratis. sudah gratis, sudah berjalan. Nah itu mungkin ada beberapa penambahan dan ada beberapa kendala mungkin Pak ya. Ya. Dan yang kendala yang sering ditemui apa sih Pak di masyarakat itu kalau wifi? Ya. Apakah rusak atau gimana? Gitu? Ya, beberapa kendala memang ada teknis dan non teknis. Saya baru sekali untuk monitor langsung ke lapangan. Yang saya lihat sih masih kendala non teknis yang banyak di lapangan. Artinya begini, ada di suatu tempat Poskamling dan Posyandu. Begitu lokasi alat kita di Posyandu, kadang-kadang kan banyak anak-anak atau orang tua main di situ. Nah, yang punya Posyandu, wah ini bikin ribet aja nih. Tiba-tiba dipindah ke depan. Nah, kalau sudah dipindah kan tidak dengan tim kita yang pindah kan kadang-kadang kan salah pakainya apa segala macam. Akhirnya terkendala lagi gangguan, trouble. Begitu ngubungi tim kita datang ke Posyandu, loh kok hilang gitu. Ternyata pindah ke depan gitu kan. Seperti itu juga ada. Kadang-kadang di masjid juga, di tempat umum juga, selain di RT, di tempat umum. Kadang-kadang ya biasalah, wah ini anak-anak ngumpul nih, nggak senang, dimati, dicabut. Ininya. Oh iya, iya. Nanti dicolok lagi, cabut. Itu kan kalau sering kan kadang-kadang putus dia dan sebagainya. Kalau kendala teknis juga ada, kadang-kadang ya kena kena petir dan sebagainya itu pernah. Tapi masih banyak non teknis lah. Non-teknis. Jadi sebagai gambaran mungkin Pak bisa titik-titik wifi ini ada di mana saja Pak? Tadi ada di masjid, ada di Posyandu. Ini biar teman-teman Tribuners juga tahu ini di mana saja sih Pak titik-titik yang disediakan wifi itu? Yang pertama itu memang satu RT itu satu RT titik. Terserah nanti RT-nya mau taruh di mana. Apakah di Pos Kamling, apakah di Posyandu di situ, atau di masjid sekitar situ, rumah ibadah sekitar situ. Yang kedua di tempat umum. Tempat umum, pasar, sekolah, di stadion kita Langlang itu banyak juga. Kemudian di sekolah itu untuk membantu anak-anak sekolah itu juga ada beberapa SD, beberapa sekolah SMP. Kemudian ada juga di panti asuhan, juga ada. Kemudian di mall pelayanan publik kita ada, pasar juga ada, terminal juga ada, seperti itu. Kemudian lengkap. Nah, tadi ada yang saya bilang 12 titik di rumah di atas air. Itu Jadi di daerah mana itu Pak? ke laut. Nanti kita dari tidak terhubung dengan daratan, jadi kita ke laut. Ada rumah. Nah seperti ini laut. Cuman tidak kelihatan di sini. Itu ada Tihi-Tihi, Selangan, Melahing, sama Gusung, Pulau Gusung. Itu terpisah, daratannya terpisah. Tidak nyambung daratannya, tapi mereka bermukim di sana. Nah itu masing-masing
4 tadi ada 3 titik, jadi semuanya 12 titik. Masing-masing daerah itu 3 titik. Masing-masing 50 Mbps. 50 Mbps. Iya. Itu sudah dilakukan atau akan ini? Sudah. Sudah. Jadi di Bontang sekarang ada 562 titik. 562 titik. 12 titiknya di pemukiman di atas laut. Atas laut. Iya. Oke. Nah, kalau apakah pernah mengalami kendala gitu yang di atas laut ini? Insya Allah sih belum ini. Belum ya? Insya Allah belum. Yang di atas laut ini baru dipasang teman-teman itu di Februari tahun 2023. 2023. Iya. Oke, baru Dipasang. Nah, seperti ini di gereja juga kita pasang. Oke, di gereja juga ada. Tadi ada di pura juga ada juga kita pasang di pura. Tempat-tempat umum lah. Oke, kalau kita bicara luas Bontang nih, dengan 562 titik tadi itu sudah mencakup berapa persen ini wilayah Bontang yang tercover jaringan internet? Kalau 80-90% lah. 80-90%. Iya. Oh, jadi sudah kemana-mana ada akses internet, Pak ya? Ada. Walaupun nanti kan daerah-daerah tertentu kadang-kadang sinyal hilang dan sebagainya. Tapi rata-rata sih alhamdulillah. Nah, seperti taman ini kita pasang juga. Taman juga dipasang? Taman pasang juga. Ada beberapa tina itu. Wifi Bontang, rumah sakit kita juga pasang. Sebagainya. Pelabuhan juga kita pasang. Ini ketika, misal di taman gitu Pak ya? Iya. Ini kan pasti masyarakat ada yang ngumpul gitu kan? Iya. Nah, proses ketika kita tadi adalah untuk menggalakkan internet sehat segala macam itu bagaimana Pak? Apakah bebas mereka mengakses atau ada batasan-batasan misal di password atau di mana begitu untuk mengakses internet gratis ini, wifi gratis ini? Alhamdulillah kalau internet tidak menggunakan password, jadi mereka bisa langsung terhubung. Nah, cuman kita sudah mengantisipasi untuk hal-hal negatif, jadi sudah ada filternya. Konten-konten pornografi, konten judi online, game-game yang mengandung judi dan sebagainya, ujaran kebencian dan sebagainya itu ada. Kemarin disampaikan teman-teman itu, kebetulan waktu ada pemeriksaan Kota Layak Anak itu ditanya, itu ada sekitar 50.000 masuk yang bisa difilter. Oh, 50.000 situs gitu mungkin. Situs yang kita filter, kita blokir. 50.000 situs. Jadi insya Allah aman. Aman, tapi Pak ya? tidak bisa aman juga ya, teknologi. Namanya teknologi kan bisa menyusup di mana-mana dia. Iya, namanya teknologi memang ada aja celahnya Pak. Ada aja celahnya. Kita tahunya sudah masuk nih. Baru kita tahu, baru kita bisa cari cara juga untuk memblokir. Tapi terdetek nggak gitu Pak? Ada yang terdetek. Jadi teman-teman di sini memang setiap tahun itu kita ada anggaran untuk penambahan kemampuan mereka SDM. Kita diklatkan mereka, ada hal-hal baru dan sebagainya. Itu mesti yang teman-teman teknis seperti itu tadi kita kursuskan, kita diklatkan untuk mengetahui, sehingga pelayanan kita untuk masyarakat pengguna jaringan internet yang bersih, yang baik, yang tidak mengandung hal-hal negatif itu bisa kita laksanakan. Dan mereka menerimanya tidak sendat-sendat lah sinyalnya. Seperti itu. Artinya sinyalnya kuat, terus internetnya juga aman. Nah, mungkin penetrasi dari kepemilikan handphone itu juga kan yang mendasari Pemkot Bontang untuk pasti punya menerapkan wifi di sini Pak ya. Iya. Sebagian besar memang ada surveinya enggak Pak, itu terpakai masyarakat Bontang sudah punya handphone semua atau gimana Pak? Kalau itu sih saya belum tahu nih. Cuman ya memang rata-rata kalau saya lihat dari pedagang, bahkan pedagang pasar pun gitu ya? Pedagang pasar pun ada. Dan kalau saya lihat di Bontang ini counter penjual HP itu banyak sekali. Banyak sekali. Ada yang namanya 1, 2, 3 sampai 5 malah. Itu pula yang mendasari tadi cashless Pak ya. Jadi ketika pedagang di pasar tinggal cukup
Scan barcode. Betul, ya scan barcode dan Di sebagainya. beberapa daerah kan sudah dilakukan itu Pak ya? Iya. Di Bontang sendiri apakah sudah resmi kemarin diterapkan gitu? Sebagian sudah kita lakukan. Teman-teman dari UMKM itu oleh Dinas UMKM sudah ada beberapa UMKM kecil yang memang menggunakan hanya barcode, Kiris itu ya? Kiris. Kiris. Ya. Itu sudah ada sebagian. Nah, ini kita salah satu dari Smart Festival tadi ingin mempercepat penyebaran penggunaannya oleh masyarakat. Oke. Nah, baru 1 bulan menjabat nih Pak. Iya. Ke depan ini program-program yang jangka pendek yang lagi dikejar ini apa Pak ini? Salah satunya ini program pemerintah itu tahun 2024 bisa menurunkan angka stunting itu 14%. Apa hubungannya stunting dengan Diskominfo ini Pak? Apa ini? Nah, itu dia. Karena kan saya kan dari camat nih, paham itu. Jadi menurut pengamatan saya dan beberapa daerah yang pernah saya kunjungi bahwa penanganan stunting di kita itu terkendala atau masih susah karena apa yang dilakukan di daerah lain sudah kita lakukan, tapi angkanya masih tinggi nih. Ya, kenapa Kenapa gitu ya? begitu? Nah, saya pernah tahun lalu saya pernah riset, saya tinggalkan data-data yang ada, kemudian kami olah data sendiri di lingkup kecamatan, di lintas sektoral kami, ternyata memang kendalanya adalah di data. Jadi data yang tidak sinkron nih. Tidak sinkron. Artinya saya berpikir dari tempat lain itu penyiapan datanya baik, akurat, sehingga penanganannya bisa lebih akurat nih. Nah, di kita kemungkinan besar menurut pengamatan saya, waktu saya di camat sudah kami buktikan data yang tadinya 250 sekian, begitu kami cross check ulang, kami data ulang, kami ukur ulang, ternyata hanya 143. Nah, yang masuk kan, nah, ternyata memang kesimpulan saya pada saat itu data. Jadi ketika kami masuk di Kominfo, ternyata teman-teman bilang, Pak, kita bisa bikin aplikasi ini. Oh, ya sudah, saya bilang nanti kita coba, kita kolaborasikan dengan Dinas Kesehatan, PPKB, bagaimana kita bisa memperoleh data yang akurat untuk penanganan stunting. Betul. Saya pikir kalau datanya akurat, penanganannya akurat, pasti tepat, penurunannya pasti cepat. Oke, itu salah satu satu yang dalam waktu dekat ini harus. Oke. Karena 2024 kan harus 14% tuh. Ya, betul. Kita masih 21. Masih 21 itu masih berapa? Masih 7% lagi kita. Cukup berat itu untuk stunting. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini Pak, ke depan ini apa yang akan dilakukan Diskominfo ini dalam memajukan masyarakat Bontang terutama dalam hal digital ini? Ya, pertama memang SDM harus ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan digital. Kita harus menumbuh kembangkan minat, terutama remaja kita yang produktif, warga kita, warga yang masih produktif untuk lebih mengenal ekonomi digital. Karena kalau kita sudah mengenal ekonomi digital, pasarnya itu bukan hanya Bontang. Pasarnya itu bisa di mana saja. Bisa di Balikpapan, bisa di Sumatera, bahkan Jawa, luar negeri. Bahkan luar negeri. Kan sangat mudah sekali. Sekarang saja orang bisa foto pun bisa dijual. Betul. Nah, itu dengan teknologi kan sebenarnya ada kemudahan untuk mendapatkan penghasilan, itu juga ya. memotong batas-batas yang ada seperti itu. Nah, itu yang coba kita nanti inisiasi masyarakat Bontang untuk lebih meleklah digitalisasi, lebih meleklah teknologi. Oke, Tribus, menarik sekali obrolan kita dengan Pak Anwar Sadat di sini. Sebenarnya banyak yang perlu kita tahu karena keterbatasan waktu juga kita
terpaksa hari di sini Pak ya. Oke Tribuners, dari Kota Bontang, salam sehat selalu dan melek digital. Oke, terima kasih Mas Red. Terima kasih.